Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, selamat siang kepada teman-teman sekalian. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Sebelum kami menyampaikan pengantar diskusi ini, izinkan kami menyampaikan selamat Hari Natal kepada teman-temanku yang merayakannya, terlebih-lebih teman-teman dari umat Kristiani dan umat Katolik, ya. Contoh soal di sini seperti Bang Freddy nih, ya. Ini merayakan Natal, ada pendeta Agustinus, ya. Ada pendeta siapa? Pendeta Yarman Gulo, ya, dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan dengan perayaan Natal ini mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kami umat Islam berbahagia di hari raya Idul Fitri. Berbeda, ya memang agamanya berbeda kan gitu, ya. Jangan dipaksakan sama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Yang sama jangan dipaksakan beda. Yang berbeda jangan dipaksakan sama. Inilah nilai sesungguhnya daripada Bhinneka Tunggal Ika. Islam, ya, memperingatinya hari rayanya setelah apa? Setelah Ramadan, ya. Kalau orang-orang Kristen tanggal 25 Desember, ya. Dan juga agama-agama yang lainnya. Mari, adat, kebiasaan, budaya guyup, budaya gotong royong, budaya saling mengasihi, budaya saling menghormati, ya, yang telah ada sebelum bangsa ini merdeka. Mari terus kita pupuk, ya, sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya menjadi tulisan saja yang melambangkan di burung Garuda kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita refleksikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian ucapan selamat Natal kami kepada teman-teman umat Kristiani dan Katolik, ya. Salam semuanya, mudah-mudahan Natal membawa keberkahan, ya, buat Anda yang merayakannya sekalian. Agama cinta yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah, dalam beberapa hari yang lalu, setelah kita berkali-kali baik dari komunitas agama cinta, baik dari komunitas para relawan, maupun daripada para aktivis-aktivis yang lainnya, sangat berkeinginan adanya reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih-lebih, ya, kabinet atau menteri-menteri yang memang tidak bisa mengikuti daripada gerak kerja ataupun pola kerja Presiden kita Bapak Jokowi. Dengan ditangkapnya dua menteri, sehingga menjadi kekosongan dari kementerian ini atau di PJS-kan kepada pejabat menteri yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini, alhamdulillah, bukan hanya dua menteri saja yang ditangkap KPK ini yang diganti atau direshuffle oleh Presiden Jokowi. Ada beberapa menteri yang jelas, yaitu 6 menteri kabinet dan 5, ya, daripada wakil menteri serta badan-badan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru ini kita semua punya harapan baru terhadap pemerintahan Presiden Jokowi pada 2 periode ini. Terus terang, orang itu hidup tidak hanya dilihat daripada kinerja awal. Kalau kata orang-orang Inggris Madura, bilangnya itu happy ending, kan gitu, ya. Kalau kata orang-orang Islam atau anak-anak santri, husnul khotimah. Memang kita lihat di era pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama, ini laju kinerjanya sangat luar biasa. Sehingga meskipun hantaman fitnahan yang luar biasa menghantam Presiden Jokowi, maka layak dengan kinerja yang luar biasa ini, ya,
pada Pilpres 2009, di samping kita semua para relawan ini berjuang mati-matian, maka layak Presiden Jokowi untuk memimpin kembali menjadi presiden. Akan tetapi menurut pandangan dan hemat Gus, di dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini, yang katanya Presiden Jokowi tidak punya beban, tapi justru Gus lihat banyak daripada susunan menteri-menteri ini apa? Titipan daripada para partai. Kalau pada periode pertama, itu Pak Presiden Jokowi menyatakan bahwa para menterinya tidak boleh yang merangkap jabatan dengan ketua umum partai. Ini baik, bagus, sehingga kerjanya melepaskan dirinya, melepaskan bajunya dari kepentingan partai, tapi demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa dibayang-bayangi kepentingan partai tersebut. Justru pada kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua, ini banyak ketua umum partai yang jadi menteri. Sehingga kinerjanya ini tidak nothing tulus kan gitu. Banyak dibayang-bayangi oleh kepentingan partainya. Tapi alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu ini ada perubahan ya, ada pergantian atau ada reshuffle dari 6 menteri ini. Meskipun kita semuanya ada yang puas sekali, ada yang kurang puas, ada yang masih merasa pentingnya ketua umum partai ini jangan ada menjabat sebagai menteri. Sehingga kepentingan untuk 2024 ya, itu tidak menjadi distorsi dengan kinerja Presiden Jokowi yang memang sangat luar biasa. Hari-harinya tidak ada yang dipikirkan kecuali kerja untuk Indonesia maju. Tetapi kalau para menteri-menterinya atau di belakangnya ini kepentingan dulu yang diutamakan, maka akan sulit untuk mengikuti kinerja Presiden Jokowi. Ya, di sini Gus tidak akan berpanjang kalam. Kita akan dengarkan suara rakyat. Biar rakyatlah yang berbicara. Di sini lebih dari 20 komponen anak bangsa, baik dari tokoh agama, baik dari aktivis, baik dari gerakan pemuda, baik dari kelompok lintas agama, akan menyampaikan unek-uneknya kepada khususnya 6 menteri yang baru terpilih ini berikut dengan wakil-wakilnya. Atau juga pujian, rasa terima kasih yang telah dilakukan baik oleh Presiden Jokowi maupun menteri-menteri yang lainnya, ataupun kepada lembaga pemerintahan negara. Contoh soal, Gus secara pribadi bangga dan terima kasih kepada Pangdam Jaya ya, yang mana mengawali, berani untuk menurunkan spanduk Bebek Rizik ya, sehingga yang mana kayaknya Jakarta itu mau pilpres saja atau mau pilkada, padahal pilkada di Jakarta baru 2022 kan gitu ya, penuh dengan spanduk mereka. Tapi dengan Pangdam ini berani diturunkan. Begitu juga dibarengi dengan pergantian Kapolda yang baru. Nah, ini seirama mengikuti garak dan langkahnya Pangdam Jaya. Sehingga alhamdulillah ya, saat ini apa yang menjadi kegelisahan kita anak bangsa yang cinta damai ini, dengan adanya ormas ya yang suka bikin kegaduhan, dengan adanya ormas yang bertopengkan agama ya, dengan adanya ormas membikin polisi di atas polisi dalam satu negara ya, bisa ditangkap dan dibereskan dengan cara yang cantik ya, dengan TNI dan Polri. Ini salah satu kebanggaan pujian Gus kan gitu. Mungkin teman-teman ada yang lainnya memuji ya. Cuman itu tadi, Gus yang kurang berkenan itu tadi masih adanya ketua umum di di kabinetnya pemerintahan Presiden Jokowi. Ini Gus yang kurang srek kan gitu. Masalahnya kerjanya ini kurang bisa optimal, karena demi kepentingan partainya ini masih ngegrogotin kan gitu loh ya. Dan juga ada sedikit kritik Gus ya, salah satunya kepada Menko Info. Lah Menko Info ini kerjanya kurang maksimal. Itu terjadi bagaimana di saat adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kenapa sampai terjadi
karena kurangnya informasi dari Menkominfo dan pemerintah yang terkait, sehingga kurang terserap oleh masyarakat. Justru yang beredar banyak isu-isu hoax, sehingga banyak sekali anak bangsa ini yang termakan dan turut ikut demo ke jalanan. Bahkan yang lebih naif diikuti adik-adik kita STM, yang mana belum waktunya lah, kecuali adik-adik yang mahasiswa kan begitu. Apalagi masih di masa COVID atau pandemi COVID-19 semacam ini. Dan juga kritik membangun dari Gus, salah satunya pemerintah kita masih kurang bisa menguasai media TV kan gitu. Ya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini benar kan gitu loh ya. Ada salah satu program dari salah satu TV, ya, nggak perlu Gus sebutkan, Bang Freddy, Pendeta Yarman Gulo ya, dan teman-teman yang lainnya, insya Allah sudah tahu kan gitu loh. TV-nya itu TV programnya itu mesti nggak pernah ya, tiada hari dalam programnya itu kecuali nyinyirin Presiden Jokowi kan gitu loh. Yang anehnya kok tidak pernah nyinyirin apa? Kelompok-kelompok yang mana di saat Gus muda dulu tahun 98 yang membuat Indonesia ini bangkrut, yang membuat Indonesia resesi, yaitu kelompok cendana. Nah itu kok nggak pernah sama sekali dinyinyirin. Presiden Jokowi aja yang dinyinyirin. Nah, sehingga apa? Ya, masyarakat awam banyak terpengaruh ya. Mudah-mudahan TV itu nggak muncul lagi katanya. Istilahnya kontraknya habis atau bagaimana? Tahun 2021 ini tidak diperpanjang. Nah, harapan Gus tadi, Menkominfo kita ini hanya banyak bicara di TV-nya saja. Ya, apa TV-nya? Yaitu Metro TV. Dan Metro TV identik dengan TV-nya Nasdem kan gitu, ya. Banyak sekali di situ istilahnya apa? Kampanye-kampanyenya Nasdem kan gitu loh. Jadi harapan Gus kepada Menkominfo, kuasailah TV-TV ini, baik itu khususnya TVRI dan TV-TV yang lainnya. Jangan hanya di Metro TV saja, ya. Kelompok kita menganggap bahwa TV One, TV-nya kelompok sebelah kan gitu ya. Metro TV kelompoknya TV kita kan gitu. Padahal banyak itu hanya kelompoknya apa? TV-TV-nya apa? Teman-teman Nasdem. Nah ini perlu, karena masyarakat ini terus terang, sekarang ini kan zamannya informasi ya. Zamannya IT. Lah, kalau kita, khususnya pemerintah, khususnya Menkominfo, kurang begitu getol, kurang begitu hebat menguasai media-media sosial, baik itu media TV, media radio, maupun media cetak. Mungkin media cetak sekarang udah kurang ya, tapi media-media sosial kan begitu. Lah, ini bekerja samalah ya. Di situ ada Menkominfo ya. Ini kadang Menkominfo bicara semacam ini, kadang apa? Jubir presiden bicaranya semacam ini kan begitu ya. Kadang apa? Jubir dari KSP Bang Abalin bicaranya semacam ini. Nah ini kurang adanya koordinasi ya. Kalau bisa mereka-mereka ini, baik jubir presiden, jubir wakil presiden, Menkominfo dan jubir KSP, ini sering ngumpul ngopi bareng gitu loh. Apa yang layak untuk disampaikan dan apa yang harus perlu disebarkan. Contoh soal saat ini mengenai vaksinasi. Ini anggarannya triliunan. Tapi banyak sekali beredar di luaran ini ya, tentang vaksinasi itu beginilah, begitulah. Sehingga masyarakat ini banyak bertanya kepada Gus ya. Gus, vaksin sebenarnya bagaimana ya? Takut begini, takut tidak halal, tidak macam-macam. Nah ini masih kurang. Masih kurang di dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini. Makanya dalam refleksi akhir tahun ini ya, Gus sebagai anak bangsa, sebagai relawan, dan juga sebagai tokoh yang cinta kepada bangsa dan NKRI ini, terlebih-lebih Gus sangat takdim kepada Presiden Jokowi yang telah banyak berbuat kepada Indonesia ini, hendaklah ya lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin itu yang dapat Gus sampaikan. Nanti karena banyaknya narasumber di sini, Gus minta kepada moderator bersikap tegas ya. Waktu bagi para rakyat bicara 5 menit, maksimal 7 menit. Begitu 5 menit moderator Gus minta untuk menegurnya ya. Supaya semuanya nanti bisa berbicara. Gus minta silakan dipuji, dikritik, dan silakan diberikan masukan-masukan. Yang penting kritiknya itu membangun ya, jangan memfitnah. Apa yang Anda sampaikan ya,
itu akan menjadi tanggung jawab Anda nantinya. Terima kasih. Mari sama-sama acara ini kita share sebanyak mungkin ya, agar sampai ke istana. Gus nge-share, kalian juga narasumber nge-share ya. Inilah suara rakyat Indonesia. Karena pemerintah yang baik itu tidak bisa ya tanpa adanya masukan dari rakyat. Ya, belum tentu teman-teman yang di KSP ya, yang dekat dengan Presiden Jokowi atau lingkaran istana ini menyampaikan ya sesuai apa yang ada di bawah. Makanya perlu kita-kita ini, kelompok komunitas yang cinta NKRI ini, untuk memberikan masukan kepada Pak D kita, ya. Karena kita tahu, Pak Jokowi itu terlahir bukan dari jenderal, terlahir bukan dari para partai elit politik, terlahir bukan dari pengusaha yang hebat, bukan. Tapi terlahir seperti kita, dari rakyat, buah daripada reformasi ini. Terlahirlah seorang Jokowi yang bisa memimpin Indonesia. Dan Presiden Jokowi ini sangat mendengarkan apa aspirasi yang ada, mulai dari Solo, mulai jadi gubernur, mulai dari Pilpres yang pertama, ya. Di Pilpres kedua ini, ya, di dalam apa? Kepemimpinan yang kedua, ini kayaknya Pak Jokowi karena adanya COVID, ya, yang jelas adanya pandemi, ini kurang bisa dekat dengan masyarakat atau dengan rakyat, ya. Dulu sebelum ada COVID, datang di desanya Gus aja, ya, di pojoknya Banten, ini sampai 3 kali. Luar biasa Presiden Jokowi ini, ya. Ini karena nggak adanya COVID, ya, sehingga Pak Presiden Jokowi nggak bisa terjun berhadapan langsung dengan rakyat. Maka kitalah rakyat yang cinta NKRI, yang cinta kepada pemerintahan, ya, yang cinta kepada Presiden Jokowi selaku pemimpin kita secara konstitusional. Ayo kita sampaikan apa kekurangan dan kelebihan terhadap khususnya 6 menteri ini, dan juga kepada pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama simak webinar Agama Cinta Rakyat Bicara ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Terima kasih. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.